Mari kita buka Alkitab dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12 sampai 13. Ada dua ayat yang akan kita soroti pada saat ini. Saya berharap Bapak Ibu Saudara memiliki antusias dan semangat, rasa lapar, haus dan suka yang mendalam untuk diteguhkan, dijamah dan dilaut oleh Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12 sampai 13. Dikatakan demikian, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib, yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Yang berbahagia adalah setiap kita yang benar-benar mendengarkan firman Tuhan dan yang setia memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Mari kita menjadi orang Kristen yang dengar-dengaran kepada firman, dan sekaligus apa yang kita dengar, mengerti dan pahami. Kita belajar oleh kekuatan Roh Kudus dengan semangat yang sangat tinggi, sukacita yang mendalam, untuk melakukan dan memelihara apa yang telah kita mengerti dan pahami tersebut. Sehingga realita kenyataan dari kuasa firman itu benar-benar meneguhkan dan menguatkan kita, benar-benar menyucikan, menguduskan, makin menyempurnakan kita, sehingga menjadi serupa seperti Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dari ayat-ayat yang sudah saya baca ini, kita akan membangun sebuah tema atau topik, di manakah Tuhan? Hal pertama yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, tolong kita merenungkan kembali tentang diri kita masing-masing. Sepanjang Bapak Ibu Saudara sudah mulai mengerti, memahami firman Tuhan, dan di tengah-tengah mengerti, memahami firman Tuhan, ada realita, ada kenyataan, di mana kita diperhadapkan dengan berbagai hal dalam hidup. Coba kita jujur menjawab saat ini. Pernahkah Bapak Ibu Saudara mengucapkan kata-kata ini? Di manakah Tuhan? Di manakah Tuhan? Di manakah Tuhan? Hal ini menjadi penting Bapak Ibu Saudara. Pernahkah kita melontarkan pertanyaan sedemikian, di manakah Tuhan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya yakin kalau kita jujur, pasti di antara kita pernah mengucapkan, di manakah Tuhan? Bertanya-tanya, di manakah Tuhan? Dan saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, itu yang mau kita bongkar saat ini. Saya temukan minimal 3 hal penting tentang pertanyaan, di manakah Tuhan? Dan barangkali Bapak Ibu Saudara sedang diperhadapkan dengan situasi, kondisi, keadaan kehidupan, sehingga akhirnya Bapak Ibu Saudara bertanya di dalam hatimu, bahkan melalui ucapanmu, engkau berkata, aku berkata, kita berkata, di manakah Tuhan? Kok kondisi keadaanku seperti ini, di manakah Tuhan? Apakah saudara pernah bertanya demikian? Di manakah Tuhan? Saya mau sampaikan kepada kita Bapak Saudara, orang melontarkan pertanyaan, di manakah Tuhan? Yang pertama itu disebabkan
oleh seseorang yang sedang menghadapi pergumulan, kesesakan, kesulitan kehidupan. Setuju nggak? Kita bertanya di manakah Tuhan? Karena apa? Karena kita ini punya harapan yang sangat baik, harapan yang sangat besar. Tapi ternyata harapan tidak sesuai dengan realita kenyataan yang sedang kita hadapi. Sebenarnya definisi daripada masalah itu, definisi dari kekecewaan dalam hidup adalah di mana harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Harapannya adalah begini, bagus, indah, mulia, tapi realita kenyataannya ada masalah, ada kesukaran, ada kesulitan. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Saudara, kalau kita terlalu banyak didominasi dengan bertanya di manakah Tuhan, jangan-jangan kita sedang meragukan Tuhan. Jangan-jangan kita sudah mengalami penat dalam menghadapi tantangan, pergumulan, kesukaran, kesulitan hidup. Itulah yang sedang dipertanyakan oleh seorang Gideon sebagai salah seorang hakim, pemimpin di tengah-tengah Israel zaman itu. Mereka sedang dikungkung, dikuasai, dikendalikan oleh bangsa Midia. Mereka sedang melarat hidupnya oleh karena bangsa Midia. Dan akhirnya dengan adanya kesesakan, kesukaran, kesulitan ini, Bapak Ibu Saudara, akhirnya seorang Gideon sebagai pemimpin bertanya, di manakah Tuhan? Apakah itu yang sedang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing saat ini? Padahal firman Tuhan berkata begini Bapak Ibu Saudara, ayat ke-12. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur. Ayat yang pasal yang ke-6, ayat ke-12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Di sini ada kata-kata Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyertai Gideon dan bangsa Israel. Maka sampai Tuhan berkata melalui malaikat Tuhan menyampaikan isi hati maksud Tuhan kepada bangsa Israel, khususnya kepada Gideon sebagai pemimpin. Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Perhatikan baik ya. Ada kata-kata Tuhan menyertai engkau. Tapi mereka sedang berada di dalam kesulitan, kesukaran oleh karena serangan dari bangsa Midia. Perhatikan baik kata-kata ini. Ada masalah, tapi Tuhan menyertai. Halo Bapak Ibu Saudara. Ada masalah, tapi Tuhan menyertai. Nah, coba kita buka hati pikiran kita. Kita sering mengambil sebuah konklusi, kesimpulan. Kalau benar Tuhan menyertai aku, benar Tuhan ada bersama dengan aku, mana mungkin ada masalah? Bukankah kita sering berkata demikian, menyimpulkan demikian? Tapi di sini firman Tuhan jelas berkata, kehadiran Tuhan ada bersama dengan mereka. Tapi ternyata pertolongan belum terjadi bagi mereka. Mereka masih ditindas, masih dibuat melarat oleh orang-orang Midia. Ada masalah, tapi Tuhan menyertai. Apa yang saya sampaikan kepada Bapak Saudara saat ini? Perhatikan baik. Katakan dan yakinkan kepada diri kita masing-masing saat ini. Tuhan, sekalipun ada sakit penyakit, ada pergumulan, ada kesesakan, ada masalah dalam hidupku, aku tetap yakin dan percaya bahwa Engkau Tuhan yang Immanuel, Tuhan yang selalu setia menyertai kami. Saudara dikasih Tuhan, kesadaran, keyakinan kita tetap disertai Tuhan di tengah-tengah pergumulan masalah kita. Kita akan kuat, kita akan tangguh, kita akan kokoh, dan kita tidak akan terus berulang-ulang bertanya, di manakah Tuhan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang menjadi salah kaprah seringkali bagi kebanyakan orang Kristen. Kalau benar Tuhan menyertai aku, maka tidak boleh ada masalah. Tidak boleh ada kesesakan, tidak boleh ada kesulitan, tidak boleh ada pergumulan. Tapi realita kebanyakan kita temukan dalam Alkitab.
Ayub disertai Tuhan nggak? Disertai. Tapi banyak masalah, bahkan seolah-olah seluruh kutu neraka dibongkar dan ditimpakan kepada kepala, kepada kehidupan dari seorang Ayub. Padahal dia seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Kita melihat kembali contoh dalam Alkitab Daniel. Daniel disertai oleh Tuhan. Daniel itu sangat mencintai, mengasihi Tuhan. 3 kali sehari ia menghadap ke Yerusalem, memuji Allahnya dan berdoa kepadanya seperti yang biasa dilakukannya. Dia diancam akan dimasukkan ke gua singa, tetap dia beribadah kepada Tuhan. Tuhan menyertainya, tetapi di tengah-tengah Tuhan menyertainya ada tantangan di mana dia mau dimasukkan ke gua singa. Saya berharap Bapak Ibu Saudara menemukan dan mengerti, menangkap pesan ini. Katakan kepada diri masing-masing supaya kita jangan kecut dan tawar hati. Ternyata aku tidak boleh meragukan akan penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan, sekalipun aku belum mendapatkan pertolongan Tuhan saat ini. Katakan demikian. Kalau kita tidak merasa lagi penyertaan Tuhan di tengah-tengah kita menghadapi kesulitan pergumulan hidup, saya kasih tahu kita akan menjadi pribadi yang rapuh, lemah, dan tidak berdaya. Tapi ketika saudara dan saya diyakinkan oleh Roh Kudus dan kita yakin dengan sungguh-sungguh, sekalipun ada tantangan, ada kesukaran, ada kesulitan, hal itu tidak akan bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau orang sering bertanya di manakah Tuhan, ini pertanyaan yang sudah mulai meragukan Tuhan, sudah mulai bosan dalam hidup, sudah mulai Tuhan gini-gini aja hidup ini, di manakah Engkau? Masa hidupku begini, di manakah Engkau Tuhan? Apakah hal itu yang sedang Bapak Ibu Saudara alami saat ini? Dan merasa sudah gersang, sudah tawar, hambar dalam hidup ini. Saya mau sampaikan saat ini, saya sebagai seorang yang melayani Tuhan, yang terus belajar dipulihkan, diubahkan, sempurnakan Tuhan. Kami sekeluarga tidak pernah bebas dan lepas dari yang namanya kesulitan, tantangan, pergumulan kehidupan. Tapi saya sangat bangga dan bersyukur, berterima kasih membagikan mensel ini kepada Bapak Ibu Saudara. Saya melihat Bapak Ibu Saudara, tetap saya yakin dan percaya bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Kenapa? Karena pada waktu kita dicobai, Allah kita setia dan adil. Allah tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Ketika kita dicobai, maka Allah memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat mampu, sanggup memikulnya, menghadapinya, menanggungnya. Katakan bersama saat ini, pencobaan tidak pernah melebihi kekuatanku. Kalau Tuhan mengizinkan pencobaan, tantangan, kesukaran, kesulitan kuhadapi saat ini, karena Tuhan tahu aku cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Mari berkobarlah, bernyalalah, jangan menjadi kecut dan tawar hati. Percayai kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita punya masalah sekalipun. Itu sebabnya iblis akan menggiring kita, mengarahkan kita, membuat kita ragu. Kalau kita punya masalah, engkau tidak dipedulikan Tuhan. Tuhan tidak sayang kepadamu, Tuhan tidak mau tahu dengan engkau, Tuhan tidak memperhitungkan engkau. Saya kasih tahu, itu adalah penyesatan yang tidak sesuai dengan firman. Sebagai contoh konkret dalam perjanjian baru, tadi saya sudah kasih contoh perjanjian lama. Yesus dan murid-murid ada di perahu yang sama. Berarti Yesus ada bersama dengan murid-murid, murid-murid bersama dengan Yesus. Tapi di tengah-tengah perahu yang sama, Yesus tidur di belakang di buritan kapal. Karena sudah begitu lelah secara manusia, melayani, mengajar, menyembuhkan sepanjang hari. Saudara dikasih Tuhan, Yesus dan murid-murid bersama, murid-murid dengan Yesus bersama-sama.
tapi mereka diperhadapkan dengan ombak yang menyembur masuk, taupan yang dahsyat, sampai perahu mereka hampir penuh dengan ombak, dengan air. Ada tantangan, mereka bersama, Tuhan menyertai mereka dengan tantangan. Itu sebabnya saya mau sampaikan saat ini kepada kita. Tantangan kesukaran kehidupan dalam hidup kita adalah pentas di mana Tuhan akan mempertontonkan mujizat, kuasa, pertolongan, dan kekuatannya. Saya mau sampaikan saat ini, jangan percaya suara-suara lain. Percayalah kebenaran firman Tuhan. Tuhan tetap peduli dan setia kepada kita. Kita adalah biji matanya. Kita adalah orang-orang dicintai, dikasihinya. Kita adalah anak-anaknya dan ahli waris kekal dalam kerajaannya. Dia sedetik pun tidak pernah meninggalkan, membiarkan kita. Karena Roh Kudus sebagai Parakletos, penghibur, penolong, advokat, pembela yang senantiasa tinggal dalam diri kita. Dia akan mengokohkan, meneguhkan, menguatkan kita untuk hidup dalam kemenangannya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Coba kita jujur bertanya saat ini. Pernahkah Bapak Saudara atau adakah saat ini sedang bertanya, di mana Engkau Tuhan? Di mana Engkau Tuhan? Apa Engkau tidak peduli lagi dengan hidupku? Dengan biaya kuliah anak-anakku? Dengan biaya kehidupan keluargaku? Dengan ekonomi keuangan kami? Di manakah Engkau Tuhan? Saya mau kasih tahu, Bapak Ibu Saudara, jangan pernah ragukan Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku Tuhan adalah penolong yang ajaib. Amin, Bapak Ibu Saudara.